Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan ketiga kita hari ini akan membahas lebih kepada mengenai strategi daripada si perusahaan itu sendiri. Jadi bagaimana pada akhirnya sebuah perusahaan atau organisasi melihat dari visi dan misinya itu menerapkan ke dalam strategi dan pada akhirnya menerapkan dasar daripada marketing plan mereka. Karena tentunya setelah kita ketahui kan, seperti yang pertemuan-pertemuan kita yang dahulu yang kemarin itu juga kita sadari bahwasannya marketing itu bukan hanya sekedar melakukan yang namanya kegiatan sales, tapi juga banyak di dalam meng-creating, meng-developing, meng-communicating, sampai bagaimana mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan menyampaikan sebuah informasi yang dipunyai atau value yang dipunyai oleh suatu perusahaan dan organisasi kepada customer-nya sendiri. Oke. Nah tentunya kan tidak gampang ya, hanya sekedar mengkomunikasikan produk kita atau jasa kita. Makanya kita harus mengetahui dari awalannya itu dari mana, dan itu selalu awalannya itu dari atas atau top down gitu, dengan cara mereka melakukan riset pemasaran dan sebagainya. Oke, sebelum kita memasuki materinya keseluruhan, perlu saya sampaikan kepada kalian bahwasannya sudah ada absensi di Google Classroom, jadi silakan guys untuk lakukan absensinya, seharusnya sudah muncul itu di Google Classroom, dan juga sudah ada materi yang saya posting di Google Classroom itu juga untuk hari ini. Nah sebelum juga kalau boleh dibukakan dulu guys kameranya supaya saya bisa lakukan screenshot untuk bukti pelaporan kegiatan perkuliahan kita pada hari ini. Kita seharusnya berapa orang sih? Sekarang baru 22. Oke. Yep. Yuk dibukakan sebentar guys, untuk di screenshotkan. Oke. Saya juga telah diinformasikan oleh Pak Ilham juga bahwa nanti juga bakalan ada perkuliahan luring, oke, offline. Kita bakalan ketemu tatap muka juga nanti di kampus. Tapi sebelum kita jadwalkan itu, kalau nggak salah kan itu bakalan sebelum meet ya. Jadi mungkin saya ingin tanyakan kepada kalian masing-masing juga kapan waktu yang tepatnya bagi kita supaya bisa lakukan perkuliahan luring. Saya baru tahu itu sebuah keharusan nantinya di harapan, jadi biar kita laksanakan nantinya ya. Oke, saya screenshot dulu ya yang hadir. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you guys. Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang, kita akan tunggu, mana ya? Wait ya. Oh, ketutup saya rupanya. Yeah. Pertemuan 3. Yes, keynote. There you go. Yap, developing marketing strategies and plans itu sendiri. Nampak ya guys di layar kalian? Ya. Benar. Yes, jadi ya, learning objectives kita untuk perkuliahan pada sore hari ini antara lain adalah kalian bisa memahami ya bagaimana pemasaran itu sebenarnya mempengaruhi nilai tambah si pelanggan. Jadi seperti di pertemuan-pertemuan yang lalu kita kan sudah membahas bahwasannya di dalam yang namanya marketing ini sendiri kita akan memberikan value atau nilai tambah yang sebenarnya diinginkan oleh si pelanggan kita sendiri. Oke. Apa itu? Nah, itu yang bakalan kita coba bahas apa-apa saja. Nomor 2 adalah kalian bisa merencanakan perencanaan strategik dijalankan dalam perusahaan atau organisasi. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita mendevelop yang namanya perencanaan strategik itu sendiri. Oke. Kenapa itu bakalan mendasari pembuatan yang namanya marketing plan. Lalu
bagaimana perencanaan strategik dijalankan dalam bisnis. Nah, tadi kan di dalam perusahaan sama organisasi, lalu kita bakalan lihat di dalam bisnis itu bagaimana ya, ada bedanya tidak gitu. Apa yang bakalan jadi titik fokus kalau misalnya kita kerjakan dalam bisnis. Baru nomor 4, apa saja sih yang diperlukan dalam sebuah perencanaan pemasaran itu sendiri atau marketing plan sendiri. Seperti yang kalian telah ketahui di RPS kemarin kan saya sudah membuat capaian pembelajaran, salah satu capaian pembelajaran kalian yang utama adalah kalian bisa membuat suatu perencanaan pemasaran. Itulah tugas terstruktur yang kalian di akhir daripada semester ini. Oke. Jadi pada akhirnya nanti di akhir semester kalian bisa membuat suatu dokumen marketing plan mengenai suatu produk atau jasa yang akan bisa kalian pasarkan di dalam suatu target pasar tersendiri gitu. Oke. Seperti biasa guys, kalau misalnya kalian ingin bertanya, silakan langsung aja, bisa raise hand atau bisa langsung bukakan mic-nya. Seperti yang saya bilang pada pertemuan yang lalu, saya bakalan mencatat atau penilaian itu juga akan sangat besar di saat keaktifan kelas kalian itu juga berlangsung gitu. Jadi saya harap ini bisa interaktif seperti itu. Nah, marketing and customer value. Jadi kita bakalan memulai daripada marketing and customer value itu. Jadi seperti yang kemarin sudah kita bahas, marketing itu lebih kepada bagaimana mendeliver atau menyampaikan value-value yang kita punyai atau yang dipunyai oleh sebuah perusahaan. Sebentar ya guys, wait. Oke, sorry. Nah, dulu guys, secara tradisional, sebuah aktivitas marketing atau aktivitas pemasaran itu sendiri, itu betul-betul hanya sekedar bagaimana menyampaikan selling something, value yang dibuat oleh si perusahaan dan bagaimana dia menjualnya, langsung menjualnya. Makanya tidak heran kalau misalnya banyak dari orang-orang dan juga sebagian dari kalian masih menganggap bahwasannya pemasaran itu hanya sekedar menjual, selling gitu kan. Padahal marketing itu bukan hanya terjadi di saat selling itu. Nah, dulu ya secara tradisional marketing itu terjadi hanya di saat selling proses itu sendiri. Di saat kita berjumpa dengan pelanggan dan menawarkan suatu produk secara langsung gitu kan. Semua orang masih memikirkan bahwasannya marketing itu seperti itu, dan kadang-kadang pun perusahaan-perusahaan lokal gitu kan masih berkutat bahwasannya marketing itu hanya sekedar menjual. Memang tidak salah artinya kalau misalnya kita mandang dari segi tradisional gitu kan. Nah, companies that take this view, jadi perusahaan-perusahaan yang memang masih memegang visi ini atau cara-cara ini, memang hanya memikirkan bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan profit sebesar-besarnya. Jadi dia berasumsi bahwasannya konsumer itu tidak terlalu peduli dengan yang namanya kualitas, fitur-fitur tambahan, gitu kan, gaya atau style, gitu kan. Jadi betul-betul hanya menjual, misalnya ya, tempe, habis itu kita potong, kita goreng, terus goreng tempe itu kita jual. Hanya sekedar seperti itu. Gitu. Itu secara tradisional. Nah, habis itu kita akan lihat bahwasannya banyak terjadi perbedaan-perbedaan. Apalagi sekarang ini segmentasi pasar juga secara luas itu sudah terjadi. Banyak sekali jenis-jenis pelanggan, gitu. Banyak sekali tipe-tipe pelanggan. Oke, nggak bisa kita lihat satu pelanggan dengan pelanggan yang lainnya sama. Sehingga kita harus mengetahui keinginan, melihat persepsi dia, preferensi dia itu apa, sampai kepada kriteria cara dia membeli. Ada orang yang suka membeli dengan cara dia datang ke toko, ya kan, memberikan uangnya, habis itu dia keluar, gitu kan, dengan barangnya. Ada yang orang yang suka melihat di suatu tempat, membeli di tempat yang lain. Ada yang suka membeli secara online, ya kan. Sehingga banyak terjadi perilaku-perilaku yang berbeda-beda atas dasar tipe-tipe yang orang berbeda. Jadi
Bisa saja misalnya suatu merek sepatu yang sama, misalnya Nike gitu kan. Ada suatu pelanggan yang suka langsung membeli sepatunya dengan mencoba langsung. Ya, pasti ada orang seperti itu. Atau ada orang yang dia sukanya itu belanja karena saking kerennya, dia langsung beli bisa secara online dengan nggak mau ribet. Seperti itu juga ada. Makanya kita harus mengetahui bagaimana ya cara membuat program yang tepat bagi customer-customer kita yang berbeda-beda dia perilakunya, persepsinya, bahkan keinginannya itu sendiri gitu. Oke. Ya sama seperti kalian 23 orang yang ada di sini sekarang juga memiliki keinginan yang berbeda-beda gitu kan. Kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanya kadang-kadang kita sering kan kalau misalnya kita pingin nongkrong dulu kan sama teman-teman kita di saat oke, yuk makan mana yuk gitu. Oke, yuk kemana? Terserah gitu kan. Kenapa terserah itu muncul? Ya salah satu faktornya ya gara-gara banyak orang yang berbeda-beda keinginannya. Nah, itulah tugas seorang manajer marketer atau manajer marketing, seorang pemasar. Harus mengetahui yang mana ya yang paling cocok untuk si pelanggan kita yang kita tuju. Okay. Nah, Michael Porter bilang, the value chain as a tool for identifying ways to create more customer value. Nah, value chain ini bakalan sangat penting teman-teman untuk apa? Untuk mengetahui atau mengidentifikasi cara-cara kita bisa meng-create customer value itu. Nilai tambah si customer itu. Oke. Apalagi di zaman sekarang ya, di mana kompetitor itu luar biasa banyak gitu. Kalau di bukunya Blue Ocean Strategy, kita lihat bagaimana sebuah perusahaan itu bisa bergerak di bidang niche market misalnya. Tapi dengan banyaknya kompetitor, sudah jelas kita harus mengetahui niche kita itu di mana. Apa sih yang sebenarnya membedakan kita dengan produk-produk yang lainnya. Oke. Sehingga kita bisa dipilih, sehingga kita bisa dilirik setidaknya, sehingga kita bisa menonjol di antara orang-orang yang sama. Karena mustahil, apalagi kalau misalnya kita bisnis yang baru ya, venture yang baru, perusahaan yang baru, organisasi yang baru, gimana caranya kita bisa menonjol jika semua orang menawarkan hal yang sama? Dengan kata lain, nggak ada yang istimewa. Makanya dengan melihat value chain-nya, kita harus bisa mengidentifikasi mana sih yang sebenarnya bakalan menjadi titik fokus kita. Mana sih aktivitas-aktivitas yang pada akhirnya apakah mendesain sesuatu, memproduksi sesuatu, ya kan, mendeliver sesuatu, supaya kita itu betul-betul bisa menjadi suatu perusahaan atau organisasi yang lebih unggul dibandingkan sama orang lain. Dimulai dari value chain ini sendiri. Oke. Nah, di dalam perencanaan strategi tentunya kan di dalam value chain itu sendiri ya kan harus kita meletakkan yang namanya perencanaan strategi. Nah, ada 9 aktivitas yang berhubungan dengan perencanaan strategi pemasaran itu sendiri. Oke. Nah, ini yang bakalan coba bisa kita gunakan nantinya dan kalian gunakan nantinya untuk menyusun rancangan pemasaran kalian masing-masing nanti. Oke. Jadi 9 aktivitas ini sebenarnya terbagi dua, dari primary activities sampai kepada yang namanya aktivitas pendukung, support activities-nya itu sendiri. Oke. Kita mulai dari primary activities. Yang pertama, di bukunya Marketing Management oleh Philip Kotler, dia mengatakan di primary activities itu ada 5 yang harus kita fokuskan. Pertama, inbound logistik, operations, outbound logistik, marketing itu sendiri, dan servicesnya apa. Oke. Nah, di inbound logistik itu bakalan sangat berkaitan sama bringing materials into the business. Dengan kata lain, apa saja ya bahan-bahan yang kita pakai di dalam bisnis itu sendiri, di dalam operasi bisnis itu sendiri. Jadi kita harus mengetahui guys, apa saja yang kita gunakan untuk menciptakan value itu. Oke. Apa saja yang kita gunakan untuk menciptakan misalnya produknya sebuah burger. Apa saja produk-produk atau bahan-bahan yang kita gunakan untuk menciptakan burger. Bukan hanya soal produk itu saja, tapi juga value-value yang lainnya. Misalnya
tempatnya, tempat jualannya, tempat memasaknya, kemasannya dan sebagainya. Itu semua termasuk di dalam inbound logistik. Baru yang kedua, primary activities yang kedua adalah operations-nya. Bagaimana cara kita mengoperasikan bisnis tersebut? Bagaimana mengconvert material yang tadi kita dapat di inbound logistik itu menjadi final product, menjadi produk akhir itu sebelum dikonsumsi atau dibeli atau digunakan oleh si customer kita. Mustahil kalau misalnya sebuah perusahaan atau organisasi tidak mengetahui cara berjalannya operasi dia, operasi bisnisnya. Mau itu produk barang atau produk services atau layanan. Harus kita ketahui. Gitu. Misalnya kan kayak G&A, misalnya G&A itu kan sebenarnya services, pengiriman barang. Mustahil G&A itu bagus atau sukses bisnisnya jika dia nggak tahu sebenarnya bagaimana menyampaikan barang dari A ke B. Kalau misalnya dia nggak tahu, nanti terjadi di saat dia menjanjikan 1 hari sampai, rupanya seminggu kemudian atau 1 bulan kemudian baru sampai. Kalau misalnya dia tidak melakukan atau mengetahui apa yang dilakukan di dalam operasi bisnisnya. Makanya dia masuk dalam primary activities. Lalu yang ketiga adalah outbound logistik. Shipping out final products. Kemana produk-produk akhir kita ini? Apakah langsung ke distributor? Apakah langsung ke retail? Atau apakah langsung kepada konsumen akhir? Kita harus mengetahui betul, ini kemana nih produk akhir kita? Karena bakalan berkaitan sama nanti yang namanya penambahan biaya, penambahan ongkos transportasi, penambahan yang lain-lain yang bakalan berhubungan dengan yang namanya shipping nanti. Nah, setelah kita mengetahui outbound logistik, yang termasuk primary activity selanjutnya adalah tentunya pasti marketingnya. Bagaimana ya caranya aku start sampai kepada bagaimana caranya aku memperkenalkan produk-produk ini, menyampaikan informasinya, melalui media apa aku sampaikan, sampai kepada terjadinya sales, itu bagaimana? Lalu dari services layanan. Nah, banyak ya, seharusnya kalian harus sering ini ya, aware dengan istilah yang berikut ini, after sales. Perusahaan yang baik adalah jika dia mempunyai suatu after sales yang berjalan dengan baik. Apalagi ini yang berkaitan sama services itu sendiri. Treatment kita kepada si pelanggan. Karena ini bakalan berkaitan dengan retensi. Dengan yang namanya pembelian kembali. Si pelanggan itu, gara-gara after sales yang kita lakukan, mereka itu mau kembali lagi melakukan pembelian. Mau kembali lagi membeli ke kita, loyal kepada kita, nggak mau pindah ke lain hati, misalnya brand yang lain dan sebagainya. Apa yang kita lakukan? Services apa? Layanan seperti apa? Nah, ini banyak macamnya. Makanya kalau misalnya di dalam suatu bisnis kan, ada yang namanya customer relationships, hubungan dengan si pelanggan. Nah, gimana ya caranya aku bisa berhubungan sama si pelanggan sehingga dia itu bukan hanya menjadi seorang yang hanya beli sekali, habis itu nggak kembali lagi gitu. Nah, kalau misalnya kita hanya bicara marketing sebagai sales, itu pasti nggak akan terjadi. Memikirkan bagaimana kita bisa meretensi si pelanggan itu balik untuk membeli kita, itu nggak terjadi. Makanya marketing is not all about sales. Nah, habis itu kan tadi primary activities. Kita bakal lihat soal yang namanya support activities, guys. Termasuk di dalamnya procurement, technology development, human resource management, firm infrastructure. Ya. Jadi semuanya itu berkaitan sama yang namanya internal itu sendiri di dalam bisnis atau organisasi atau perusahaan sendiri. Teknologinya itu bagaimana, yang mana kita gunakan. Kita tahu sendiri kan, teknologi adalah salah satu faktor atau salah satu di dunia ini yang bakalan selalu wajib berubah. Ya kan? Jika ada teknologi yang tidak berubah, berarti dia pasti sudah mati. Perusahaan itu pastinya mati. Coba kita bayangkan dulu ya dari transportasi misalnya. Orang dulu naik kuda. Habis itu ada kereta kuda. Habis itu
dari kereta kuda nanti ada mesin mobil yang paling pertama yang di-engkol dulu, habis itu berjalan. Habis itu ada mesin uap, habis itu sampai sekarang ada Elon Musk dengan Tesla dengan mobil listrik dia dan sebagainya. Semua selalu berubah. Telepon kita dulu yang di dinding, dulu habis di dinding wire-nya panjang, habis itu wireless, habis itu masuk ke era handphone, cellphone gitu kan. Habis itu ke PDA, sekarang masuk ke eranya smartphone, semuanya touchscreen dan sebagainya. Sekarang ini kita telepon bukan angkat telepon biasa, tapi kita video call gitu kan. Sampai kepada yang sekarang ini kayak Zoom meeting, Google Meet dan sebagainya, Skype dan sebagainya. Bentuk dari perubahan teknologi development. Lalu support activities lainnya apa? Seperti human resource management gitu. Sebuah organisasi atau perusahaan tidak akan sukses jika tidak baik human resource managementnya. Oke, manajemen sumber daya manusianya, perekrutan, training, penunjangan karir gitu kan. Itu harus selalu ada di dalam sebuah perusahaan. Sampai kepada firm infrastructure juga. Kantor yang begitu-begitu aja, biasanya kita lihat, oh berarti dia udah segitu aja, nggak akan maju-maju, nggak akan growth namanya. Tapi kalau kita lihat perusahaan dari kecil, tiba-tiba selalu mengexpand atau selalu menambahkan teknologinya supaya lebih canggih, berarti dia akan up to date. Contoh kayak gini, di saat pandemi terjadi ya kan, kita bisa bilang mulai dari sekolah TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, harus meningkatkan yang namanya infrastrukturnya. Oke, yang dulunya mungkin sekolahnya itu nggak ada wifi atau internet, sekarang harus meningkat. Harus ada wifi, karena kalau nggak gurunya nggak bisa mengajar misalnya. Oke. Sehingga firm infrastructure itu bakalan penting untuk perkembangan growth-nya si perusahaan. Makanya dia termasuk dalam support activities. Tanpa ini, nggak terjadi yang namanya business process itu sendiri. Oke, proses daripada bisnis. Nah, supaya kita lebih dalam lagi masuk ke dalam yang namanya bagaimana mendevelop suatu strategi perusahaan itu sendiri. Kita harus tahu core business prosesnya itu apa saja. Oke. Di dalam suatu perusahaan, bisnisnya itu proses-prosesnya itu terjadi apa saja. Oke. Nah, core-nya ada 5 macam. Oke. Pertama, the market sensing process. Adalah di saat kita mengumpulkan dan bertindak berdasarkan informasi tentang pasar. Nah, salah satu kegiatan utama suatu perusahaan untuk mengenali apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh si market atau si pasar atau si pelanggan itu adalah mengumpulkan dan bertindak berdasarkan informasi-informasi yang didapatnya di dalam pasar situ. Melakukan observasi, melakukan riset, makanya bakalan ada yang namanya riset pemasaran nantinya. Mengumpulkan segala itu dan dianalisis ke dalam suatu database. Nah, database inilah, data-data inilah yang akan digunakan untuk melakukan strategi ke depannya. Jadi, kalau kita lihat ya, ada perusahaan, nggak mungkin ada suatu perusahaan yang melakukan strategi tanpa berdasarkan di saat dia mengumpulkan data-data. Oke, walaupun banyak orang bilang, ya intuisi itu penting, atau naluri itu penting. Betul, itu penting memang. Tapi nggak akan ada perusahaan yang sukses hanya berdasarkan naluri dia bertindak. Tapi berdasarkan data-data, setidaknya dilihatnya tren yang sekarang terjadi itu apa. Oh, sekarang lagi musim orang suka kopi, ngopi di mana-mana. Sehingga dikumpulkan, oke, kopi seperti apa yang anak muda, misalnya kalau dia sasar adalah anak muda 17 sampai 19 tahun gitu kan, yang lagi kuliah. Sebelum kuliah dia harus nongkrong dulu minum kopi, atau kayak sekarang ya kan, sambil kuliah sambil ngopi dia di kafe kesukaannya misalnya seperti itu. Dia mengumpulkan berapa orang sih sebenarnya suka belajar sambil ngopi, kopinya rasanya seperti apa, bentuknya seperti apa, apakah ada tambahan pakai gula aren kah, atau pakai mises kah, atau apa gitu kan, banyak. Itu namanya the market sensing process. Di saat perusahaan meneliti, mengumpulkan, dan menganalisis segala hal yang berkaitan sama strategi dia ke depannya.
Baru core business process kedua adalah the new offering realization process. Meneliti, mengembangkan, dan meluncurkan penawaran baru berkualitas tinggi dengan cepat dan sesuai anggaran. Nah, di sini berkaitan sama yang kalau kita sering dengar R&D, Research and Development. Oke, kalau dalam suatu perusahaan besar selalu ada divisi Research and Development-nya. Untuk apa? Untuk bisa menginovasikan barang atau jasa yang dia punyai. Handphone, misalnya Apple gitu kan. iPhone yang pertama dengan iPhone 12 yang sekarang itu, perbedaannya kan luar biasa. Itu bukan sekedar hanya kreativitas seseorang saja, tapi gara-gara dia lihat pasar menginginkan apa. Atas dasar itulah dia mengembangkan, mendevelop produk-produk inovasi berikutnya. TV tabung dulunya, ya kan? Kalau misalnya nggak terjadi yang namanya research and development, TV yang tipis sekarang ini menjadi smart TV dan sebagainya, bisa terhubung dengan internet dan sebagainya, itu nggak akan terjadi gitu. Okay. Habis itu bagaimana kita bisa menawarkan produk-produk baru tersebut gitu dengan cepat dan juga sesuai anggaran. Karena ini berkaitan sama marketingnya lagi nantinya. Bukan hanya sekedar oke, aku punya produk keren nih, tapi nggak tahu cara memasarkannya bagaimana. Kalau nggak tahu kita memasarkannya bagaimana, yang terjadi adalah kita hanya buang-buang duit. Walaupun yang kita lakukan, Pak, aku lakukan digital marketing, Pak. Kan digital marketing itu menghemat biaya. Betul. Tapi kalau digital marketing, postingan yang kita post di Instagram, Facebook, atau sosial media lainnya, rupanya nggak bisa di-convert ke dalam pendapatan, itu kan gawat. Itu kan membuang-buang duit juga jadinya. Apalagi kalau misalnya kita buru-buru, oke Pak, aku pokoknya nanti cara marketing aku adalah memasang billboard di sepanjang kota Medan ini. Berapa duit billboard itu? Kalau misalnya tidak bisa kita konversi ke dalam yang namanya pendapatan, terakhirnya kan akan sia-sia. Makanya harus kita lakukan research and development yang tepat. Sesuai nggak sih sebenarnya yang kita buat ini dengan keinginan dan kebutuhan si pasar, si pelanggan kita? Betul nggak ya, kopi yang aku buat sekarang ini memang yang diinginkan oleh si anak muda 17-19 tahun. Betul nggak mereka memang membutuhkan kopi saat dia aktivitas kuliah kayak gini gitu kan, supaya dia nggak ngantuk karena udah sore-sore misalnya. Gitu. Betul nggak itu? Betul nggak rasa pahit ini yang cocok, atau justru rupanya rasa yang manis yang cocok? Nah, itu dilakukan dengan cara meneliti, dengan cara mendevelop, mengembangkan, dan meluncurkan habis itu. Jangan di-keep sendiri. Baru yang nomor 3, the customer acquisition process. Menentukan pasar sasaran dan mencari pelanggan-pelanggan yang baru. Salah satu core business process-nya adalah menentukan pasar sasarannya itu siapa. Oke. Bisa saja akan berubah dan sebagainya, gitu kan. Bisa saja pasarnya misalnya kan, kayak tadi kalau kita kembali kepada kopi gitu kan. Oke, yang aku sasar adalah si mahasiswa umur 17 sampai 19 tahun misalnya. Rupanya seiring dengan waktu, dengan mendevelop dan dengan riset, rupanya kita lihat, oh rupanya yang suka kopi itu bukan 17 sampai 19, tapi rupanya 25 sampai 35 yang lagi bekerja. Setelah dia pulang kerja, dia ingin ngopi dulu, misalnya seperti itu. Sehingga kita betul-betul tahu sebenarnya siapa sih pelanggan kita. Karena itu penting, guys. Sebuah bisnis, suatu perusahaan atau organisasi, jika dia tidak tahu siapa pelanggannya, akan mustahil dia itu bertahan. Lalu yang nomor 4 adalah the customer relationship management process. Tadi kan saya sempat singgung sedikit mengenai customer relationship. Bagaimana membangun pemahaman yang lebih dalam soal pelanggan kita. Membuat hubungan yang lebih erat. Memberikan penawaran-penawaran yang mungkin tidak ditawarkan oleh pihak-pihak lain atau komputer-komputer yang lain gitu. Intinya adalah bagaimana si pelanggan kita itu pada akhirnya loyal kepada kita. Dia itu jadinya akan selalu membeli produk-produk kita, barang atau jasa yang kita tawarkan.
Karena seperti yang saya suka bilang ya, Kotler bilang, seharusnya kita membuat proses marketing ini sedemikian rupa sehingga tidak perlu kita jual barang atau jasa yang kita tawarkan itu. Gara-gara aktivitas marketing kita sendiri, produk itu akan terjual dengan sendirinya. Nggak perlu SPG, nggak perlu orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan untuk menawarkan produk kita. Secara otomatis orang akan mencari dan membeli. Itulah pentingnya kegiatan marketing. Nah, itu bakalan termasuk dalam customer relationship management process. Bagaimana ya kita membangun suatu pemahaman yang lebih dalam pelanggan-pelanggan kita, meng-create hubungan yang erat sehingga dia itu loyal. Sehingga di saat kita tawarkan saja, mereka nggak akan mikir dua kali, oke, aku akan beli. Tuh. Nomor 5 adalah fulfillment management process, menerima dan menyetujui pesanan, mengirimkan barang tepat waktu, dan menagih pembayaran tersebut. Jadi proses daripada cara kita mendeliver value kita itu bagaimana. Okay. Banyak cara ini bakalan berkaitan sama distribution channels. Okay. Channels, saluran-saluran channels kita. Apa-apa saja bakalan termasuk dalam saluran channels itu sendiri. Okay. Nah, kita harus ketahui, many companies today have partnered with specific suppliers and distributors to create a superior value delivery network, also called a supply chain. Sekarang ini ya guys, kalau kita lihat ya perusahaan-perusahaan yang sukses lagi, yang juga berjalan dengan lancar, karena mereka memang sudah memitrakan atau mempunyai hubungan yang erat dengan supplier-supplier itu, distributor itu, sehingga dia membentuk suatu rantai. Oke, dari bahan baku yang dia ambil sampai terjadinya penjualan itu sudah tersegmen, sudah teraliri gitu. Tahu dia, oke, aku ambil dari sini, habis itu aku proses di sini, terus terakhirnya aku lakukan marketing ini, lalu menjualnya di toko, di online atau apapun. Gitu. Itulah rantainya, oke, yang tidak terputus gitu. Supply chain namanya. Nah, di situ juga si perusahaan bakalan lihat keunggulan-keunggulan kompetitif apa yang bisa aku dapatkan. Apa yang bisa aku tawarkan yang lebih unik, yang lebih unggul, yang lebih mendekati keinginan sama si pasar, si pelanggan. Kalau aku tanya kepada kalian sekarang ini, misalnya ya, kalau kalian sebagai pelanggan sebuah merek tertentu, terserah kalian mau makanan, mau itu produk sepatu dan sebagainya, kalian ingin melakukan shopping itu atau berbelanja itu dengan cara apa kalau sekarang ini? Kalau saya tanya kepada kalian, ada yang bisa jawab? Kalau kalian berbelanja, kalian maunya gimana sih cara berbelanjanya? Misalnya, apakah langsung datang ke toko atau kalian justru lihatnya dari Instagram, sosial media, baru beli dari situ. Kalian lebih prefer mana sih sekarang ini? Halo guys. Langsung ke toko, Pak. Oke. Langsung, Pak. Langsung ke toko. Rawido bilang langsung ke toko. Kenapa langsung ke toko kira-kira Rawido? Karena objek barangnya itu kan langsung nampak gitu. Jadi nggak beda sama kita beli online. Jadi kita juga bisa mastiin size, juga warna, mungkin kita juga bisa lebih tahu kan. Bisa kita rasakan ya kan, bahan-bahannya nyaman tidak dipakai dan sebagainya, ya kan? Iya. Nah, ada nggak yang suka belanja online? Ada, Pak. Ahmad, kenapa suka belanja online? Biasanya kan orang-orang nggak ada waktu buat ke toko atau ke pusat perbelanjaan untuk beli barang-barang yang dia mau. Terus kalau kita berbicara mengenai kualitas produk, model-model produk, kan di situ di setiap online shop pasti sudah tertera kualitas produk dengan harga yang biasanya kita udah tahu gitu. Itu harganya masuk akal dengan kualitas barang yang mereka jual gitu. Dari situ sih, Pak. Nah, kalau kita lihat baru dua orang nih ya kan, dua-duanya di sisi yang berseberangan. Satu yang
Aku harus datang langsung, Pak, melihat merasakan secara langsung, memakai secara langsung, dan mencoba secara langsung. Ada yang ngapain ribet, kadang-kadang kita nggak punya waktu, kan kayak gitu juga. Aku juga barusan beli sesuatu untuk komputer kan, karena nggak sempat ke sana, terakhirnya beli online gitu. Oke. Bukan berarti ya kayak tadi yang saya bilang, kebutuhan orang bakalan berbeda-beda. Makanya kita harus mengetahui betul-betul yang diinginkan oleh si customer kita itu seperti apa. Apakah memang dia inginkan, kalau misalnya memang enggak, pelanggan-pelanggan aku itu biasanya dia akan harus merasakan dulu dia produk-produknya, atau seperti tadi Rawido kan, harus melihat bahannya seperti apa, warnanya cocok nggak, size-nya itu cocok atau enggak, dan sebagainya, baru dia beli. Gitu kan. Tapi ada juga orang yang mungkin tidak punya waktu dan sebagainya, seperti Ahmad tadi bilang gitu. Oke, kekhawatiran orang soal produk padahal bisa dilihat dari referensi, misalnya komen-komen orang dan sebagainya, review orang dan sebagainya gitu. Dan itu nggak salah. Karena itulah si pelanggan, itulah si customer kita yang memiliki perilaku-perilaku yang berbeda-beda. Bayangkan ya, kalau misalnya tidak kita pertimbangkan hal itu, kita misalnya kan, udahlah kita buat toko offline aja misalnya. Rupanya yang lebih banyak adalah orang-orang seperti Ahmad tadi, yang maunya, aduh nggak sempat lah aku ke sana, apalagi nanti macet, tahulah Medan sekarang dan sebagainya. Itu juga bakalan jadi mood kita jadi jelek gitu kan, gitu. Jadi ilfeel kita, udah malas sekali harus ke sana, misalnya seperti itu. Atau justru kebalikannya gitu. Rupanya pelanggan-pelanggan kita adalah bangsa-bangsa yang memang enggak. Kalau misalnya aku maunya nongkrong di situ. Aku maunya nongkrong di kafe kopi itu. Bukan aku pengen mesan kopinya tuh terus di rumah, untuk apa? Suntuk aku di rumah misalnya. Gitu. Jadi harus itu yang bakalan kita harus lihat. Makanya kan kita harus mengenali dan competitive advantage apa sih yang bakalan berkaitan sama bisnis atau organisasi yang kita tawarkan. Produk apa yang akan kita tawarkan. Jasa apa yang akan kita tawarkan nantinya. Okay. Make sense ya, guys. Okay. Makanya kayak tadi yang aku bilang, makanya seorang marketer, seorang pemasar itu digaji sangat besar gara-gara harus mengenali yang itu. Tuh. Nah, kita lanjut lagi. Thank you Ahmad sama Rawido. Ya, kita lanjut. Nah, kita juga perlu mengetahui core competencies, kompetensi inti daripada suatu perusahaan atau organisasi. Suatu perusahaan atau organisasi harus memiliki 3 karakteristik core kompetensi ini. Pertama, dia harus mengetahui sumber keunggulan kompetitif dia dan memberikan kontribusi yang signifikan yang seperti apa yang dirasakan oleh si pelanggan. Jadi salah satu kompetensi yang harus dipunyai oleh suatu bisnis yang sukses atau perusahaan sukses adalah dia memang menampakkan betul keunggulan kompetitif itu dibandingkan sama komputer-komputer yang lainnya. Dia menampakkan betul perbedaan itu dengan komputer yang lain-lainnya. Kenapa kita bisa membedakan antara Marlboro, Sampurna, Jarum, Jisamsu, dan sebagainya? Karena masing-masing memiliki keunggulan kompetitif yang berbeda-beda. Ya kan? Nggak mungkin kita samakan kan rokok Jisamsu sama Marlboro. Beda. Kompetensinya juga beda. Sama halnya misalnya kayak baju ya kan. Zara sama H&M. Walaupun sekilas mungkin akan mirip. Tapi kalau misalnya orang mengetahui keunggulan kompetitifnya kan beda-beda. Sepatu juga seperti itu. Kita harus bisa membedakan Nike, yang Adidas, yang Reebok. Itu seperti apa? Skechers sekarang ini. Seperti apa? Oke. Prada, Gucci, Louis Vuitton gitu. Merek-merek terkenal, mahal gitu, tapi mempunyai karakteristik keunggulan kompetitif yang beda-beda. Mercedes sama BMW gitu kan, memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Kenapa itu bisa dibedakan orang? Kenapa ada orang yang memilih BMW dibandingkan sama Mercy? Tapi juga kebalikannya, kenapa ada orang yang memilih Mercy dibandingkan sama BMW?
Karena keunggulan kompetitif itu. Makanya salah satu karakteristik perusahaan yang mempunyai core kompetensi yang kuat adalah dia bisa menunjukkan keunggulan kompetitif dia secara nyata, secara gamblang, secara langsung nih. Oh ini nih, ini perbedaan dia sama si perusahaan yang lainnya. Oke. Yang nomor 2 adalah memiliki kegunaan yang dapat diterapkan di berbagai pasar. Kita tahu sendiri, kadang-kadang nggak mungkin kita hanya bisa masuk kepada satu pasar doang. Oke. Kita harus mengetahui, use aku sendiri, kegunaan aku sendiri, atau value aku sendiri ini bisa diterapkan di berbagai pasar yang lain-lainnya. Ini juga yang menyebabkan ada suatu perusahaan yang nantinya kalau misalnya dia to go internasional, atau jadi bisnis internasional, atau MNC, multinational companies gitu kan, dia bisa bersaing di luar negeri. Oke. Gara-gara kegunaan dia, value yang dia bawa itu. Tuh. Nah, ini juga bakal berkaitan dengan yang nomor 1 tadi, keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif sebenarnya akan selalu berhubungan sama yang namanya better quality sama lower cost. Gitu. Bagaimana kita bisa memberikan kualitas yang terbaik tapi dengan efisiensi lower cost itu. Biaya yang lebih rendah itu juga bakalan menjadi salah satu resource yang bakalan dilihat di core competencies. Dan yang nomor 3 nih, ini juga salah satu yang saya suka pegang nih. Kalau misalnya kita mendirikan suatu bisnis, sulit untuk ditiru. Salah satu kompetensi inti suatu perusahaan supaya dia itu sukses adalah dia tuh sulit untuk ditiru gitu. Memang ada strategi yang namanya ATM, ya kan, amati, tiru, modifikasi gitu kan. Tapi itu salah satu strategi yang saya tidak suka. Kenapa? Istilahnya nggak ada ciri khas kita sendiri. Kita hanya ingin mirip seperti si perusahaan itu gara-gara dia sukses supaya orang salah belinya ke kita, kan lucu kayak gitu kan. Oh, semoga udahlah aku buat aja lambang aku mirip-mirip itu. Mana tahu dia buru-buru dia belinya ke aku bukan ke Starbucks misalnya seperti itu. Seharusnya kita sebagai suatu perusahaan, sebagai suatu bisnis organisasi, kita harus memiliki dong ciri khas sendiri. Apa sih yang membedakan kita? Dan itu seharusnya sulit ditiru. Gitu. Kenapa SpaceX berbeda sekali dengan NASA? NASA yang milik pemerintah dengan SpaceX yang dimiliki swasta, Elon Musk sendiri. Kenapa begitu sulit untuk meniru teknologi yang ada di SpaceX untuk NASA? Justru sekarang NASA minta tolong sama SpaceX, kan? Lucu, padahal NASA itu dari dulu sudah ada. Karena Elon Musk bukan orang yang ingin hanya sekedar ikut tren, tapi dia ingin menjadi seorang yang memang inovator. Gitu. Sulit untuk ditiru hal-hal seperti itu. Oke. Jadi memang ya supaya kita unggul, supaya perusahaan atau organisasi kita unggul, harus memiliki kompetensi inti itu tadi. Keunggulan kompetitif, memiliki kegunaan yang tepat dan bisa diterapkan di berbagai pasar. Jadi bukan hanya orang kalangan atas saja yang bisa memakai Mercy, misalnya seperti itu. Makanya bakalan kita lihat ada Mercy yang mungkin versinya lebih rendah tapi bisa didapatkan oleh orang-orang yang lainnya, lebih down class-nya. Tapi harus sulit ditiru gitu. Jangan sampai dengan gampangnya ditiru, makanya jadinya orang udahlah beli aja yang lama, ngapain beli yang merek baru ini. Itu apa? Nah, sehingga di saat kita sudah mengetahui ya guys, core kompetensi masing-masing daripada suatu perusahaan, dari situlah baru kita bisa maju ke dalam yang namanya strategic planning. Nah, ada 3 key areas of strategic planning. Pertama, managing the business as an investment portfolio. Oke. Di saat kita membangun suatu strategi, perencanaan strategi, kita harus menganggap bahwasannya bisnis kita ini sebagai investment. Oke. Kita bentuk hal-hal milestone-nya. Yang kedua, assessing the market growth rate. Jadi kita harus mengetahui perkembangan pasar yang ingin kita masuki itu ada nggak kemungkinannya itu berkembang. Oke. Bukan yang gitu-gitu aja. Bukan yang sekali produk itu diluncurkan,
tahun depannya udah mati, nggak ada lagi pasarnya. Misalnya. Harus kita tahu. Lalu kita harus tahu positioning kita itu di mana. Posisi si perusahaan di benaknya masyarakat itu kayak apa. Yang paling gampang antara kualitas sama harga. Apakah posisi positioningnya perusahaan kita itu di kualitas kualitas tinggi harga tinggi, atau kualitas rendah harga tinggi, kualitas tinggi harga rendah, atau kualitas rendah harga rendah? Paling gampangnya melihat positioning itu dari situ. Sehingga kita bisa lihat, oke, yang aku incar ini adalah orang-orang yang misalnya nih, middle class ke atas. Oke, berarti aku bisa menerapkan harga aku sekian. Disitulah positioning kita, posisi perusahaan kita. Bayangkan kalau misalnya udahlah harga kita tinggi, rupanya kita posisikan perusahaan kita itu di tempat yang rendah, gitu. Siapa yang mau beli? Siapa yang sanggup beli? Jadi, okay. Baru, tunggu guys, ada telepon. Tunggu. Oke, sorry. Sehingga pada akhirnya, positioning. Sehingga terakhirnya kita bisa mengestablish sebuah strategi, membuat sebuah strategi. Oke, istilahnya membuat suatu game plan. Kalau kita tahu kan, kalau misalnya main bola gitu kan, si manajernya kan mempunyai suatu game plan. Apakah dia mau main bertahan atau dia mau bermain menyerang gitu kan? Mustahil seorang manajer itu nggak mempunyai suatu game plan. Kalau misalnya dia nggak mempunyai suatu game plan, tentunya dia pasti akan kalah. Gitu. Nah, untuk itu juga kita harus mengetahui struktur organisasi itu seperti apa. Nah, biasanya organization levels itu seperti ini. Ada yang tingkat corporate, habis itu ada divisionnya masing-masing. Dari division itu di bawahnya ada business unit. Baru dari business unit itu, baru kita melihat yang namanya product and services-nya. Udah pasti, corporate itu atau yang paling atas itu bakalan bertanggung jawab dengan bagaimana dia mendesain suatu strategi. Oke, dialah yang merancang secara keseluruhan si perusahaan itu bakalan bergerak ke arah yang mana. Oke, dialah yang bertanggung jawab untuk menciptakan visi dan misi dan sebagainya. Dialah yang bakal bertanggung jawab untuk mengalokasikan berapa dana yang akan digunakan, berapa orang yang akan direkrut, dan sebagainya, supaya bisa melaksanakan business operations itu sendiri. Oke. Lalu ada divisi-divisi di bawah corporate itu, divisi marketing, divisi finance, divisi penjualan, divisi dan yang lain-lain gitu. Itu mendukung semua strategi itu terhadap strategi yang paling atas. Oke. Jadi nggak bakalan kita melihat seorang marketer yang bakalan menulis pembiayaan. Nggak mungkin kita lihat orang produksi yang membeli produk-produknya dan sebagainya. Tapi walaupun mereka divisi-divisi yang berbeda-beda, semuanya itu harus bekerja sama. Kalau tidak, misalnya si bagian produksi memerlukan bahan tertentu dengan kualitas tertentu. Rupanya si divisi purchasing membeli hal yang salah. Kan jadinya nggak terhambat. Nggak jadi produk yang ingin dia buat sendiri. Gitu. Makanya selalu harus ada komunikasi dan koordinasi yang tepat, kerjasama yang tepat. Nah dari situlah ada business unit. Nah business unit inilah bakalan bergantung kepada strategi apa yang akan digunakan oleh setiap business unit untuk mengembangkan atau membuat profit yang lebih tinggi. Dari situlah baru kita ketahui product and services itu. Nah untuk berjalan itu seperti tadi yang saya bilang, suatu organisasi, seorang manajer, seorang CEO harus mempunyai game plan, mempunyai suatu strategi nantinya. Karena tanpa ini itu percuma. Nah, game plan itu termasuk apa saja? Ada planning, ada implementation, ada control processes itu sendiri. Tanpa ketiga hal ini, sebuah strategi, misalnya main bola, misalnya kan, itu nggak akan terjadi. Seorang manajer
ya kan, misalnya kita balik ke bola tadi, seorang manajer dia harus harus mengetahui perencanaan kita untuk menghadapi misalnya Liverpool mau menghadapi MU, kita bakalan nyerang ya. Dengan cara apa? Ini dia, taktik kita seperti ini. Baru di saat game day-nya terimplementasi nggak? Si pemain-pemain kita mengimplementasikan planning kita atau tidak? Habis itu baru nanti dievaluasi, misalnya kan di saat halftime, kan? Dia lihat, rupanya nggak terjadi, nggak bisa kita, rupanya kita ketinggalan 1-0 Liverpool dengan MU, misalnya. Berarti harus berubah. Controlling proses itulah bakalan terjadi evaluasi. Nah, kita lihat di sini marketing plan sama halnya gitu. Marketing plan itu adalah the central instrument for directing and coordinating the marketing effort. Sama halnya kayak tadi ya si manajer bola tadi, Liverpool misalnya. Di saat dia ingin membuat suatu perencanaan, disitulah dia bisa mendirect atau mengarahkan pemain-pemainnya, mengkoordinasikan pemain-pemainnya. Sama halnya di dalam marketing. Marketing plan itulah tugas perencanaan besarnya si manajer. Supaya tahu nanti pemain-pemain dia itu melakukan proses-proses marketing seperti apa. Di dalam marketing plan itu ada dua hal. Nah ini kadang-kadang orang suka tertukar nih antara strategic marketing plan sama tactical marketing plan. Tactical marketing plan itu berada di bawah strategic. Jadi yang harus kita susun dulu ada strateginya. Jadi kita betul-betul harus tahu target market kita siapa. Value atau nilai tambah yang kita punya itu bagaimana ya kita implementasikan atau kita sampaikan. Kepada siapa? Supaya kita tahu peluang-peluang yang paling terbaiknya itu di mana. Disitulah terjadinya di dalam strategic marketing plan. Baru kita merencanakan dengan strategi yang kita ada, taktik-taktiknya itu dengan seperti apa ya. Disitulah termasuk fitur, disitulah termasuk promosi kita bagaimana ya. Dari situlah kita lakukan merchandising. Harga kita terbentuk gara-gara di dalam taktikalnya itu. Berarti kita harus kasih harga sekian karena market kita atau pasar kita adalah orang middle class ke atas misalnya. Kalau middle class ke atas kita kasih harga murah, mereka nggak akan mau gitu. Gengsi dong kan gitu. Sales channels-nya sampai services-nya. Nah kalau kita lihat dari Philip Kotler sama Chris Keller sendiri mengatakan terbagi 3 tadi kan, planning, implementing sama controlling. Jadi kalau kita masih bicara soal planning, itu bakalan terjadi di dalam corporate planning, division planning, business planning, sama product planning. Kalau kita lihat dari sini, 4 aktivitas perencanaan utama corporate, pertama itu kita harus defining dulu misi kita itu apa. What is our business? Kalau Philip Kotler bilang, what is our business? Who is your customer? What is the value to the customer? What will our business be? What should our business be? Nah, disitulah pernyataan misi itu terjadi. Yang kedua adalah di saat kita meng-establish namanya Strategic Business Unit atau SBU. Bagaimana kita bisa mendevelop strategi-strategi yang berbeda-beda supaya kita bisa melakukan pendanaan atau pembiayaan yang tepat. Nah, sini kita bisa lihat ada 3 karakteristik daripada Strategic Business Unit, termasuk yang single business unit, ya kan? Set of competitor sampai kepada manajer itu bakalan bertanggung jawab terhadap yang namanya performance daripada profit itu sendiri. Nomor 3 kegiatan di dalam corporate and division strategic planning adalah assigning resources to each SBU. Jadi seperti tadi kita katakan kan, human resource management itu bakalan sangat penting. Di sini dia meng-assigning resources yang tepat ke dalam strategic business unit tersebut. Kalau kita salah mengalokasikan tenaga resource kita di tempat yang salah itu bakalan konyol. Misalnya, kita rupanya gara-gara ingin menghemat biaya, kita nggak mau merekrut orang finance. Udahlah kita tarik aja dari orang IT, jadikan orang finance. Kacau lah nanti. Orang IT nggak ngerti cara menghitung debit dan kredit, tiba-tiba disuruh. Itu kan mengalokasikan yang salah, resources yang salah. Jangan melakukan hal itu. Baru nomor 4 ada assessing growth opportunities. Jadi kita harus mengetahui growth kita itu bisa datang dari mana saja. Nah di sini biasanya
Ada yang namanya intensive growth, ada integrative growth, ada diversification growth, sama downsizing. Oke. Jadi kita harus melihat peluang-peluang ini. Pertama, kalau intensive growth itu lebih kepada bagaimana kita bisa melihat opportunities yang pertama yang bisa kita improve untuk existing business kita. Untuk produk yang sudah ada. Oke. Sekarang ini orang lagi ngetrennya adalah video call misalnya. Berarti kan kita sesuaikan intensifnya ke sana. Atau lakukan yang namanya integrative growth. Jadi ada yang namanya backward, forward, sama horizontal integration. Oke, kalau backward berarti kita lihat ke belakang. Apa yang dulu pernah kita lakukan? Forward udah pasti inovasi apa berikutnya? Atau horizontal secara horizontal integration. Apakah ada tidak produk-produk misalnya handphone gitu kan yang bisa kita kembangkan dari situ. Jadi bukan kita inovasikan ke lebih baru, tapi kita kembangkan dari teknologi yang sudah ada. Oke. Lalu diversification growth gitu. Jadi ini make sense jika ada good opportunities yang ada, tapi di luar daripada yang present business kita. Jadi ini kayak kita keluar daripada zona kita yang pertama. Misalnya kayak Aqua, tiba-tiba ingin bukan aqua, air mineral suatu air mineral gitu kan, ingin merambah ke dunia soda rupanya. Ada peluang yang lainnya yang dilihat sama dia. Atau pada akhirnya mematikan hal-hal yang tidak berkembang dengan baik. Gitu. Older business itu kita downsize. Nah yang kedua, yang penting adalah organization atau organizational culture dan organizational culture. Jadi corporate culture itu adalah the shared experience, stories, beliefs, and norms that characterize the organization. Ciri-ciri si perusahaan itu dibawa dalam hal si karyawan itu berperilaku seperti apa, berpenampilan seperti apa, dan sebagainya. Oke. Itu termasuk di dalam yang namanya marketing innovation dan sebagainya. Ini udah jam sebentar di maghrib, jadi saya coba percepat. Ini juga bisa kalian lihat. Sampai kepada business unit strategy planning dan sebagainya. Nah, di business unit strategic planning ini, guys, mempunyai tujuan untuk setiap business unit mempunyai tujuan masing-masing yang tidak keluar dari misi utama dari perusahaan. Oke. Cara melakukannya adalah dengan lakukan yang namanya SWOT analysis. Oke, kalau kalian tahu strength, weakness, opportunities, and threats. Dan di sini orang bakalan lihat dari dua hal, eksternal sama internal. Nah, biasanya kalau misalnya eksternal, berarti kan adalah peluang and threats-nya. Peluang dan ancamannya, opportunities dan ancamannya. Kalau internal, kita lihat daripada kekuatan dan kelemahan setiap perusahaan itu sendiri. Jadi, dengan lebih lanjut guys, sebenarnya, good marketing is the art of finding, developing, and profiting from these opportunities yang opportunities yang tadi. Ini bisa kalian baca nanti ya, guys. Okay. Jadi untuk mengelevate opportunity sendiri yang kita lihat dari sini, kita juga harus mengetahui namanya market opportunity analysis. Supaya kita bisa mendevelop yang namanya yang terakhir, goal formation-nya. Bagaimana kita bisa mendevelop goals kita ada dari SWOT analysis tadi, pertama. Kita harus betul-betul mengarrange secara hierarki. Mana sih yang sebenarnya yang paling tidak penting sampai kepada yang penting. From the most to the least important itu sendiri. Harus kita tahu yang mana yang paling penting kita lakukan. Okay. Objective should be quantitative. Jadi harusnya terukur dia. Jadi jangan hanya sekedar, oh ini bakalan lebih baik. Lakukan digital marketing lewat Instagram itu bakalan lebih baik. Kenapa? Nah itu harus kita bisa buktikan. Dan goals-nya itu should be realistic. Harus realistis. Jangan berandai-andai. Gitu. Objective must be consistent. Ya itulah cara kita memformulasikan goals atau tujuan itu sendiri. Nah itu akan berpengaruh kepada yang namanya strategic formulation itu sendiri. Nah Michael Porter selalu bilang, di dalam strategis memformulasikan strategis ada 3 cara. Ada yang nama overall cost leadership yang bakalan berpengaruhi kepada bagaimana biaya yang paling rendah dilakukan.
ada differentiation di mana si bisnis itu beroperasi terhadap yang mana yang bakal membedakan kita dengan perusahaan-perusahaan yang lain atau komputer yang lain, atau fokus strategi di mana kita bakalan memfokuskan diri kepada satu hal tertentu atau segmen tertentu sehingga itu yang bakalan selalu menjadi keunggulan kita. Itu dari Michael Porter. Dan yang terakhir adalah soal yang namanya feedback and control. Oke. Peter Drucker selalu bilang, it's more important to do the right thing, daripada do things right. Do the right thing to be effective, then do things right to be efficient. Jadi orang suka salah, efisien itu lebih baik, bukan. Efektif yang lebih baik. Jika kita lakukan hal yang efektif, seharusnya kita tidak perlu khawatir itu efisien atau tidak, udah pasti efisien. Karena efektif kita gunakan misalnya dana yang kita punyai, bukan kita efisien dalam hal menggunakan dana yang kita punyai. Jika 5 juta kita gunakan, lebih efektif daripada mencoba merampingkan 10 juta menjadi 5 juta, itu kan sama saja. Itu kan lebih baik kalau misalnya kita bisa lebih efektif menggunakan 5 juta daripada kita pangkas 10 juta menjadi 5 juta. Jadi the most successful companies, however, excel at both. Nah, the nature and contents of a marketing plan. Nah, ini yang bakalan kalian coba buat nanti di project akhir kalian adalah marketing plan is a written document that summarize what the marketer has learned about the marketplace. Jadi di dalam marketing plan kalian nanti di tugas akhir itu, kalian harus bisa mengsummarikan atau meringkas apa saja sih yang kalian sudah pelajari soal pasar yang ingin kalian masuki. Dari apa saja yang kalian sudah pelajari, dari situlah kalian bisa mengindikasikan indikator-indikator yang penting untuk merancang suatu tujuan pemasaran kalian, kegiatan pemasaran kalian. A marketing plan is one of the most important outputs of the marketing process. Jadi marketing proses itu bakalan konyol atau tidak akan berjalan kalau misalnya tidak ada perencanaan pemasaran itu sendiri. Makanya kalian harus bisa merancang sebuah marketing plan. Nah, makanya itu dia tugas akhirnya. Nah, di dalam marketing plan itu sendiri ada namanya executive summary-nya. Seperti tadi saya bilang, table of contents-nya itu jadi kayak nyusun sebuah skripsi sebenarnya. Di nomor 2-nya itu pasti soal situation analysis-nya harus ada di dalamnya. Baru marketing strateginya apa? Strategi aku adalah seperti ini. Turun dari misinya masuk kepada objektif dan pada akhirnya strateginya. Di bawah strategi adalah taktik-taktiknya atau cara-cara aktivitasnya itu bakalan seperti apa. Baru financial projections. Biaya yang akan kita pakai. Baru pendapatan yang akan kita dapatkan. Forecast-nya itu seperti apa. Sampai kepada break-even analysis. Dan pada akhirnya, dan ini tidak boleh luput, adalah bagaimana kita bisa mengkontrol implementation-nya. Memonitoringnya, mengevaluasinya. Karena akan gagal sebuah marketing plan jika dia pada akhirnya tidak dievaluasi apa yang bekerja dan apa yang tidak. Seperti itu. Nah, itulah penjelasan yang agak cukup cepat karena waktu kita juga agak terbatas, sebentar lagi juga maghrib. Teman-teman, untuk materi kita hari ini di dalam manajemen pemasaran pertemuan yang ketiga, mendevelop marketing strategies and plans itu sendiri. Ingat, di akhir daripada semester kita ini, tujuan akhir kalian adalah melakukan sebuah marketing plan yang kalian buat sendirinya atas, mungkin akan kita coba bicarakan produk apa nanti. Nanti kalian akan bebas memilih produk apa atau bisnis apa yang ingin kalian buat marketing plan-nya seperti apa. Boleh sebuah produk lokal, boleh produk kalian sendiri, kalau misalnya kalian punya bisnis sendiri, atau bahkan produk internasional, silakan. Lakukan risetnya dan lakukan apa yang tadi barusan saya katakan untuk marketing plan itu. Nah, sebelum kita akhiri,
ada yang ingin ditanyakan atau di komen? Silakan. Tidak ada? Cukup jelas? Oke. Ya. Jadi hari ini nggak ada tugas seperti jadi aman, tenang aja nih, masih ngasih pengenalan soal marketing itu dulu. Perlahan kalian bakalan lebih memahami sebenarnya bagaimana sih kita merancang marketing plan itu supaya duduk di dalam, setelah kita dudukkan yang namanya visi dan misi dan objektif suatu perusahaan. Oke. Jadi seperti halnya kalau misalnya di dalam suatu organisasi dan lainnya. Mustahil suatu perusahaan atau organisasi atau bisnis itu sukses kalau misalnya dia tidak tahu tujuan ke depan dia itu setidaknya 5 tahun itu seperti apa. Dari tujuan itulah atau objektif itulah baru kita bisa turunkan menjadi strategi. Dari visi dan misi. Turun ke tujuan si perusahaan. Dari tujuan turunlah ke strategi gitu. Nah dari strategi itulah kan nggak berhenti di situ. Strategi itu harus mempunyai taktik. Misalnya, kalau balik ke main bola tadi kan, tujuan utama Liverpool misalnya juara Liga Inggris. Strateginya melakukan penyerangan, offensive mindset misalnya, penyerangan setiap pertandingan. Taktiknya, oke, lawan MU kayak ini, lawan Arsenal seperti ini, lawan West Ham seperti ini dan sebagainya. Ada taktik-taktik yang berbeda-beda untuk situasi yang berbeda-beda juga. Makanya nggak mungkin sama dipukul rata sebuah taktik. Makanya harus mempunyai taktik yang berbeda-beda. Strateginya mungkin akan sama, tapi nanti di taktik bisa kita sesuaikan. Sehingga nantinya setelah taktik itu dijalankan, diimplementasi, baru kita evaluasi. Berhasil tidak ya strategi yang dilakukan oleh Liverpool. Gitu. Oke. Ya sama kayak juga menjalankan suatu perusahaan atau bisnis gitu. Caranya juga sama. Jadi kalau kalian nanti menjalankan bisnis atau justru nanti dalam suatu perusahaan menjadi seorang marketer atau jadi marketing manajernya, kalian harus tahu dulu, oke, visi dan misi dari perusahaan aku ini apa? Oh, dia menjadi perusahaan nomor 1 di Asia Tenggara. Oke. Strategi supaya dia bisa mencapai itu bagaimana? Baru turunkanlah itu menjadi taktik-taktik. Baru evaluasinya seperti apa. Oke. Semoga terbantu guys, semoga juga agak lebih jelas ya marketing itu seperti apa. Seperti tadi saya bilang, marketing sungguh luas, jadi bukan hanya sekedar sales, sehingga semoga kalian terbantu dengan penjelasan yang saya sudah coba berikan. Oke. Nah, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja guys pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih. Selamat sore, jaga diri, jaga kesehatan juga. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.